قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesempurnaan adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan kekurangan serta kefakiran adalah sifat yang melekat pada makhluk, yang mana tidak akan terjadi perubahan pada makhluk dari eksistensi kekurangan dan kefakiran. Karena itulah makhluk, terutama manusia, melakukan kesalahan demi kesalahan, baik yang diberi uzur maupun yang tidak, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun tersembunyi. Sebaik-baik manusia yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Nabi SAW mengatakan, kullu bani adama khata'una, setiap keturunan Adam itu khata'un, adalah orang-orang yang sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat, bukan sekali atau dua, melainkan sering. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah 70 marrah fi kulli yawm. Dalam riwayat lain 100 marrah. Kata Nabi SAW, yang maknanya sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat padanya sehari 70 kali. Dalam riwayat lain sehari 100 kali. Karena itulah suatu anjuran bagi seorang muslim untuk mengucapkan kalimat istighfar dan taubat 70 atau 100 kali. Atau jika ingin lebih dari itu, terlebih juga ada sunnahnya di beberapa tempat, seperti selepas wudu kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi saudara, kalimat ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang sering bertaubat, dan jadikanlah saya sebagai orang yang sering bersuci. Dan setiap insan memiliki dosa, kesalahan dan aib.
dosa berkaitan dengan perbuatan, baik perbuatan qalbu, perbuatan lisan maupun perbuatan anggota tubuh. Juga manusia memiliki kesalahan, baik disengaja atau tidak. Juga manusia memiliki aib, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Juga aib yang disengaja atau tidak. Juga aib yang bersifat hissi, yaitu konkret ataupun ma'nawi. Dan juga aib berupa perbuatan maupun akhlak, atau aib yang ada pada fisiknya atau aib yang ada pada kelakuannya. Bukankah sebagian dari para sahabat, bahkan banyak dari para sahabat dahulu kala sebelumnya adalah musyrikun, dan kesyirikan itu adalah kezaliman dan aib terbesar dalam hidup seorang insan. Namun karena taubatnya mereka dari kesyirikan, kembali kepada Allah dan agamanya serta mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka menjadi mulia-mulia insan setelah para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka jangan berputus asa untuk para pendosa sebesar apapun itu, karena selama hayat di kandung raga pintu taubat masih terbuka. Dan seseorang ketika bertaubat, maka manzilah, derajat, martabat dan posisi dia di sisi Allah meninggi karena taubatnya dia, karena disayangnya dia oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia ketika bersalah ada dua sisi. Pertama, sisi yang dimaklumi, dan yang kedua, sisi yang tidak dimaklumi. Sisi dimakluminya adalah dimakluminya manusia karena tercipta sebagai manusia yang banyak berbuat salah. Itu maklum. Manusia berbuat salah maklum secara kemanusiaannya. Kemudian yang kedua, tidak dimaklumi karena bagaimanapun kesalahan tetap kesalahan. Kesalahan tetap kesalahan. Hanya saja sisi yang tidak dimaklumi ini akan terhapus, bukan karena kemanusiaannya, melainkan karena kembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dimaklumi karena dia manusia, tidak dia maklumi karena itu dosa. Dan sisi tidak dimakluminya karena dosa itu bisa terhapus dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi insan yang masih memiliki nyawa di kehidupan dunia. Berangkat dari pembahasan mengenai aib, dosa, kesalahan dan ketercelaan perbuatan manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang saling mengenal satu sama lain, maka otomatis kita mengetahui juga kekurangan diri dan orang lain. Kekurangan orang-orang terdekat terutama, dan kekurangan orang-orang tidak dekat. Kekurangan yang bersifat akhlak atau yang bersifat khalq. Kekurangan yang bersifat akhlak yaitu apa yang dia perbuat di lisannya dan anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Kesalahan dari segi khalq atau aib dari segi khalq yaitu apa yang Allah ciptakan pada fisiknya, dan itu kadang aib yang memang perlu ditutup dan belum tentu salah orang itu. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, di antara penyebab keretakan rumah tangga di antaranya adalah menceritakan aib pasangan ke pihak yang dinyana bisa memberikan solusi, atau ke pihak yang diketahui memang tidak akan memberikan solusi, atau bahkan kepada pihak yang diketahui justru akan memberikan minyak dan menyalakan api. Bahkan curhat kepada orang tua sendiri tentang pasangan
itu kerap kali menjadi pemicu renggangnya hubungan, retaknya atau susahnya komunikasi kemudian, dan bahkan berujung pada perceraian. Di sini ada dua kesalahan. Tentu kesalahan pertama mungkin kesalahan pasangannya yang melakukan kesalahan atau dosa, itu salah. Tapi suatu kesalahan atau kezaliman jika ditingkahi atau dilawan dengan kezaliman berikutnya, maka di sini bisa terjadi kezaliman yang ketiga atau menambah kezaliman, tidak memberikan solusi, justru menghancurkan. Yang kadang-kadang masih perlu durasi untuk kesabaran, namun justru ditingkahi dengan ketergesaan yang akhirnya berujung pada penyesalan. Sesal itu kan di kemudian hari. Namun ketika kita sedang emosi, kita tidak pernah mempertimbangkan titik penyesalan kemudian hari. Atau ketika gejolak syahwat dan juga emosi terumbar, terpantik, terkeluarkan, terbit melalui lisan dan berujung pada petaka perceraian. Nah, disitulah perlahan-lahan kabut penyesalan itu menyergap. Dan biasanya itu terjadi pada perempuan lebih banyak daripada pada laki-laki. Rata-rata banyak perempuan yang berucap atau bertindak terlebih dahulu tanpa memikirkan konsekuensi penyesalan yang akan menyergap dia pada waktunya nanti. Ya mungkin ketika berada di posisi ingin mengumbar aib suami atau kesalahannya, atau ingin minta diceraikan, itu dalam posisi merasa di atas dan didukung. Bukan dalam posisi yang sedang bersujud bersimpuh kepada Allah dan menangis, bukan. Namun ketika sudah terputuskan kata cerai dari suami atau vonis cerai dari pengadilan, maka mulailah di situ nasi sudah menjadi bubur. Yang tadinya padat menjadi cair, yang tadinya tidak bisa menangis maka mulailah menangis, dan apa yang terjadi setelahnya melainkan kesendirian dan beban yang akan dihadapi lebih dari apa? Lebih daripada beban-beban sebelumnya. Banyak hal-hal ini karena diawali dengan apa? Membongkar aib-aib suami, membongkar aib lama suami, atau tidak sabaran dengan kekurangan suami, yang kemudian justru menjadi berita hangat di kalangan keluarga besar atau bahkan tetangga-tetangga, dan dikira bahwasanya dengan memutuskan tali pernikahan itu adalah solusi kebahagiaan. Mungkin ketika sedang emosi dia memikirkan seperti itu, tetapi sangat jarang perempuan yang setelah cerai itu lebih bahagia. Sangat jarang. Kalaupun mengaku bahagia itu karena dibahagia-bahagiain, bukan hakikat. Karena untuk menghibur diri bahwa saya bahagia. Pada lubuk hati paling dalam sangat mungkin sebenarnya yang sahih itu hakikatnya tidak berbahagia sama sekali. Dan ini terjadi pada banyak kasus perceraian. Maka di antara hal yang tentu saja ini nasihat untuk ummahat karena kita sesuai judul dan di kitab, yaitu masalah tutup aib dan kesalahan suami. Itu adalah sesuatu yang basic dalam rumah tangga, dan juga sebaliknya. Seorang suami juga punya beban atau amanah untuk menutup aib dan kesalahan istri selama bukan kekufuran dan bukan hal yang keji dan berulang.
Kata Allah Azza wa Jalla, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu para istri adalah pakaian dan selimut untuk kalian wahai para suami, dan kalian para suami adalah pakaian dan selimut untuk mereka itu para istri. Maka aib dan kekurangan pasangan itu masuk dalam file top secret. Dan bahkan kadang-kadang perlunya kita ilgha atau berusaha untuk melupakan kesalahan dan kekurangan mereka. Melupakan di sini bukan berarti tidak menasihati atau tidak mengingatkan, bukan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai amunisi syaitan. Tidak disimpan dalam berangkas dendam. Dan tidak memberikan porsi untuk iblis untuk menghasut pada waktunya. Karena iblis, syaitan dan antek-anteknya selalu menunggu kapan suami atau istri ini menjadi person yang kalap dan membeberkan keburukan pasangannya. Dan betapa banyaknya orang yang membeberkan keburukan orang lain, siapa walaupun bukan dalam konteks suami istri. Betapa banyaknya manusia yang membeberkan aib siapapun dari orang lain dalam keadaan dia merasa tidak memiliki keburukan pribadi. Yang mana boleh jadi keburukan pribadinya bisa jadi kalau ditimbang secara syar'i lebih berat, lebih konstan, lebih banyak secara syar'i. Maka mengacalah sebelum seseorang itu membeberkan aib orang lain, terutama pasangannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang sedang mandi di Al-Baraz, yaitu di suatu spot yang biasa dipakai buat mandi atau menunaikan hajat, dan orang itu mandi bila izar, tanpa penutup dari kain. Karena tidak ada penutup dari kayu atau apa, maka terlihatlah dia sedang mandi di tempat yang cukup terbuka, bisa dikonsumsi secara pandangan oleh orang lain, dan dia tidak memakai kain penutup bila izar. Izar itu bahasa sekarang maknanya sarung. Namun izar di zaman Nabi itu maknanya adalah pakaian bawah. Ya. Dulu tidak ada pantolon, di zaman Nabi enggak ada. Sirwal itu enggak ada di zaman Nabi. Ya. Makanya kalau antum melihat ada beberapa orang sunnah, orang salafi versi sana ya. Mentok sana dikit itu ada yang mengharamkan pantolon. Ada tuh. Karena tidak ada contohnya di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu pakaian ada dua, yaitu rida dan kemudian izar. Rida itu pakaian atas, termasuk qamis, jubah dan semisal itu namanya pakaian atas, rida. Bawahnya itu biasanya adalah izar. Nah, izar di zaman Nabi beda dengan izar sekarang. Kalau dibilang sarung sekarang adalah sunnah, maka kita katakan ya enggak. Karena hakikatnya beda dengan di zaman Nabi. Ya, juga tidak ada celana ketika itu ya, di zaman Nabi. Maka pakai pakaian yang menjadi penutup bagian bawah. Ya, memang izar itu seperti sarung ya. Tapi kan kalau sarung sekarang kan kegunaannya bukan cuman buat bawahan doang. Sekarang sarung itu apakah menjadi barang primer kita untuk pakaian? Tidak. Itu biasa untuk sholat atau untuk santai atau gimana. Bahkan kadang buat selimut ya. Maka itu izar. Nah, izar di zaman Nabi itu kain penutup bagian bawah. Ya. Maka dalam beberapa hadis disunnahkan seseorang sholat dengan thauban. Thauban itu dua thaub, dua pakaian. Maksudnya thauban di sini adalah pakai jubah plus pakai bawahan.
Karena sebagian dari sahabat itu ada yang pakai jubah doang dan enggak pakai katok, bukan enggak ada katok gitu, enggak ada bantol, enggak ada bawahan sama sekali. Tapi itu sah salatnya karena menutupi aurat karena jubah sampai ke bawah. Nah, biasanya kalau orang atau sahabat ketika itu sedang mandi, yang mana di al-khala, yaitu tempat yang kosong, itu biasanya tetap memakai apa? Memakai izar, yaitu pakaian bawah supaya bagian kemaluan itu tidak terlihat. Namun di sini kata Nabi SAW, di sini ada sahabat yang qadarullah mandi tanpa izar. Maka dikatakan fasa'idal minbar fa hamidallaha wa athna alaihi. Nabi SAW kemudian naik mimbar memuji Allah, kemudian berkata beliau alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla hayyun sitir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu pemalu dan juga suka dan juga maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitr. Allah Subhanahu wa taala menyukai rasa malu dan juga ketertutupan. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kalau seorang dari kalian itu mandi, maka hendaklah dia apa? Menutup dirinya. Taib, maksudnya menutup di sini apa? Yaitu tidak terlihat auratnya jika di tempat terbuka. Dan syukur-syukur di dalam kamar mandi yang tidak memungkinkan orang lain untuk melihatnya. Ya. Seperti mandi di sungai misalnya, maka itu enggak boleh telanjang. Kalau untuk laki-laki, enggak boleh. Begitu juga dengan di kolam renang, tidak boleh seorang laki-laki itu pakai celana pendek yang kelihatan auratnya. Karena kata Nabi SAW, fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Taib. Kemudian untuk perempuan tidak boleh berenang di tempat keramaian yang ada laki-lakinya. Karena mungkin bagian tubuhnya akan atau lengkungan tubuhnya akan mengecap misalnya, maka itu haram. Karena itu tidak istitar. Walaupun basyarah atau kulitnya enggak kelihatan, tetapi kan diwakili oleh lekukan, maka ini haram, tidak boleh. Ya. Nah, jadi ketertutupan terhadap aib dan aurat itu wajib. Ya, wajib. Ya. Kemudian ketahuilah bahwasanya menutupi aurat atau aib orang lain itu ada ganjarannya, balasannya. Sebagaimana membuka aib orang lain atau auratnya, itu juga akan ada apa? Balasannya. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah." Siapa yang menutup seorang muslim, maksudnya menutup kekurangan atau aibnya orang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupnya di hari kiamat. Ya. Mafhum mukhalafah atau pemahaman terbaliknya adalah, kalau seseorang membongkar atau membuka aib orang lain di dunia ini yang tadinya tertutup, maka Allah akan bongkar aib dia nanti di hari kiamat. Dan itu ancaman. Mafhum atau pemahaman terbalik dari hadis ini. Ya. Lebih buruk lagi kalau misalnya membongkar ini enggak ada hajatnya dan menyebarkan aib ini enggak ada hajatnya, hanya bikin ramai atau bikin gaduh. Bahkan orang-orang yang enggak mau tahu pun dipaksa untuk tahu, maka ini lebih buruk lagi. Tidak ada kepentingan sama sekali. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seorang hamba yang menutup kekurangan atau aib seorang hamba lainnya di dunia, kecuali pasti Allah Ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat. Tentu cita-cita kita adalah masuk surga, diterima amal saleh kita, diampuni dosa-dosa kita, diperingan hisab kita, dan ditutupi aib-aib kita. Itu yang kita inginkan. Ya. Ya boleh jadi mungkin misal diterima amal saleh kita, misal. Ya, diampuni dosa-dosa kita, misal. Namun ternyata di dunia ini kita suka membongkar aib orang lain. Maka yang tadinya seharusnya diampuni, ternyata Allah Ta'ala bongkar aib dan dosa-dosa kita, sehingga
yang tersisa itu menjadi tidak terampuni. Nauzubillah min dzalik. Juga istitar, menutup dosa bahkan dengan cara sedekah. Artinya Islam ini memiliki prinsip bersungguh-sungguh untuk menutup diri dari kesengsaraan. Sampai dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bisyiqqi tamrah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk menutup diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah potong kurma, maka lakukanlah. Artinya bersungguhlah dalam menjaga diri dan menutup diri dari azab akhirat. Dan di antara hal yang membuat kita menutup diri dari azab akhirat yaitu menutup aib orang lain. Ya. Juga Nabi Adam alaihissalam diseru oleh Allah Azza wa Jalla atau anak cucu, yaitu manusia, disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai manusia putra Adam, kami telah menurunkan buat kalian pakaian untuk menutupi sawatikum, yaitu aib dan aurat kalian. Ya. Jadi pakaian ini dari Allah Azza wa Jalla untuk menutupi aib dan aurat kita. Baik. Nah, berkaitan dengan keluarga, suami istri dan semisalnya, atau aib keluarga. Ya. Kalau misalnya di antara keluarga yang melakukan kekejian, keburukan, maka tutup dulu. Tutup. Jangan disebarkan apalagi ke tetangga, ke family tree, ya, keluarga besar, ke publik, lewat status WhatsApp, status Facebook misalnya. Menyebarkan itu. Apapun kekejian itu, jangan tergesa untuk menjabar atau menyebarkannya. Di surat An-Nur ayat 19, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan al-fahishah di tengah-tengah orang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ancamannya bukan dunia saja, akhirat juga, yaitu orang yang suka ketika tersebarnya apa? Al-fahishah. Al-fahishah di sini para ulama beda pandangan. Beberapa ulama tafsir menyebutkan beberapa pandangan. Al-fahishah bisa maknanya adalah zina dan hal yang menjadi faktornya zina. Ya, yaitu gambar-gambar disebar. Ya. Kemudian berita-berita tentang perzinahan seseorang itu juga disebar, maka ini termasuk ancaman, diancam. Ya. Juga al-fahishah, sebagian mengatakan al-fahishah maknanya yaitu kabar yang dusta. Kabar dusta. Kabar dusta itu ada yang memang murni bohong, tapi ada juga yang ada benarnya namun ditambah-tambahi dengan bumbu kebohongan. Ini termasuk kabar dusta. Ya, termasuk kabar dusta. Maka ini termasuk fahisyah bagi sebagian ulama. Ada juga fahisyah, yaitu kekejian ini beragam hal. Lain semua jenis keburukan yang parah, yang buruk sekali, seperti minum khamr atau khamr itu sendiri. Siapa yang suka menyebarkan contoh untuk minum khamr atau khamr itu sendiri disebarkan, maka masuk dalam ancaman ayat ini. Nah, sekarang kalau tentang suami atau tentang istri melakukan fahisyah, kalau memang mau mengambil tindakan, maka jangan menyebarkan kabar itu. Lakukan dengan cara yang sesuai koridor syar'i. Ya, bukan malah justru melakukan black campaign, kampanye hitam. Ya, maka ini berbahaya untuk hubungan rumah tangga, bahkan hubungan antar tetangga.
dan hubungan antar manusia secara umumnya. Ya. Baik. Kita lanjut ke kitab itu baru muqaddimah ya Mas sekalian. Muqaddimah udah mau jam 10 ini. Sepertinya kita cukup aja sampai sini ya. Ya Bu ya. Pak ya. Mau pulang, Pak? Hah? Kelihatannya Bapak udah tadi diem aja nyimak, dan sebagian ada yang nyimak dengan kekhusyuan sampai sudah pindah ke alam ruh. Ya, di sini dikatakan oleh penulis dalam masalah menyebarkan rahasia dan membeberkan aib suami. Kehidupan suami istri dibangun atas dasar saling menutupi, saling melindungi, saling memelihara, dan saling menjaga rahasia. Ya. Kadang seorang istri atau seorang suami bilang, sayang, antara aku dan kamu sudah tidak ada rahasia lagi. Masya Allah. Maka wajib untuk menjaga rahasia masing-masing. Karena rahasia itu amanah. Maka jika amanah ini disia-siakan atau dibeberkan, maka ini menjadi apa? Khianah. Ya. Ibu-ibu kalau misalnya ada temannya ngomong sama ibu, Bun, tapi ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, ini udah menjadi segel amanah. Ya. Tapi ini jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Siap. Atau lewat WhatsApp, Bunda tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya nih ya. Langsung pakai emoticon apa? Kepala kuning ada slating di sini, thread gitu. Ya, itu berarti kan udah agree, udah setuju untuk menjaga rahasia. Ini amanah. Ya, maka kalau ternyata dibeberkan atau di forward, maka ini berarti khianah. Ya, apalagi ini kaitannya dengan suami istri. Pasalnya rahasia-rahasia rumah tangga merupakan perhiasan yang harus dijaga dan permata yang harus disimpan. Tidak boleh didengar dan tidak boleh dilihat orang lain. Hati-hati ya ibu-ibu ya kepada teman-temannya cerita tentang suaminya. Cerita tentang royalnya suami ke ibu-ibu lain aja nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu akan meningkatkan sisi cemburu dan kekesalan, karena mungkin orang-orang yang Anda ceritakan padanya suaminya itu enggak seroyal suami Anda. Bahaya itu. Ya. Apalagi kalau menceritakan kekurangan suami sendiri. Iya. Cerita ke temannya, "Bun, tahu enggak suami aing tuh baru kokok loh, suami aing enggak bener itu." Lapor ke temannya. Tapi lapor ke orang tuanya enggak berani, lapor ke temannya berani, merasa karena apa? Kalau ke orang tua saya pasti bakal dieksekusi suami saya, tapi kok teman saya kan nggak bakal ngapa-ngapain suami saya, itu tetap salah. Apalagi melabeli atau menyebut suaminya dengan istilah-istilah yang seperti tadi, itu suami saya tuh belingsakan dan seterusnya, itu ya. Atau dengan kalimat yang mungkin lebih halus, seorang ummahat curhat padanya, menceritakan suaminya, menceritakan kekurangan suaminya. Tadinya dia cuma tempat curhat, sekarang dia malah menimpali. Bun, musibah anti dengan suami antum masih mending daripada suami saya. Nah kan, suami saya tuh lebih-lebih loh, makin tahun makin mungkinan. Disebutin akhirnya saling menjelekkan suami dan saling balapan menjelekkan suami. Dibalas lagi. Anti merasa suami anti lebih jelek daripada suami saya. Oh, anti belum tahu aja. Saya belum cerita semuanya nih. Ternyata dia sebenarnya gini-gini nih. Ya. Dibalas lagi kemudian. Ah, itu mah nggak seberapa sebenarnya. Suami ana tuh ini lebih secret lagi, jangan kasih siapa-siapa pun gitu. Tambah lagi sampai level suaminya itu udah nggak ada harga dirinya udah. Iya. Subhanallah. Kalau sampai kayak gitu itu berarti perempuan yang apa? Nggak bisa menjaga amanah, menjaga rahasia, nggak bisa. Istri-istri yang tidak pantas ini,
sebagai istri sebenarnya. Walaupun harus suami itu mulakan dengan memaafkan, jangan diulangi. Ya jangan langsung suami dengar kayak gini langsung ceraikan, jangan dulu. Kecuali mungkin ada konteks yang membuat Anda, yaitu suami, merasa ini perempuan memang bermadarat buat kehidupannya, bermadarat lebih ke depannya misalnya. Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail sudah menikah. Ya, dan sudah menikah, ada rumah, Nabi Ibrahim mengunjungi rumah itu, mencari Nabi Ismail, mencari putranya. Dan ternyata di dalamnya ada istrinya. Dan istri Nabi Ismail ini enggak tahu kalau yang datang adalah bapak mertuanya. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Ismail nikah ketika itu tidak didampingi oleh orang tuanya, oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu enggak masalah, laki-laki enggak harus pakai wali. Ya. Jadi istri ini enggak tahu kalau yang datang adalah mertuanya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Gimana keadaan keluarga kalian?" Istri ini berkeluh kesah dong. "Waduh, ini suami saya kurang ini, kurang itu." Padahal ini dalam konteks si istri ini seperti berhadapan dengan orang asing. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun segera ingin pamit, karena ini Nabi Ismail lagi pergi, enggak ada di rumah. "Tolong beritahu ke suamimu, nanti gantilah palang pintu." Ya. Maka pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam, pergilah beliau, dan datanglah Nabi Ismail pada waktunya. Ada feeling dan firasat. Ini firasat. Apa tadi ada orang yang datang ke sini? Oh iya, tadi ada seorang kakek tua sekali datang ke sini. Ya, dia nanya tentang keadaan kita, ya saya kasih tahu aja keadaan kita gitu. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang berarti ngasih tahu ekonomi sulit, token itu nyala terus merah, nih bikin risih, dimatiin, ntar berapa menit nyala lagi, jadi malu sama tetangga, ya. Terus juga makan kurang mungkin, atau apa-apa ada yang kurang lah. Aku ceritain aja. Kata Nabi Ismail, itu adalah bapakku, itulah mertuamu. Dan beliau memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka aku ceraikan dirimu. Pertanyaannya, bolehkah seorang bapak meminta putranya untuk menceraikan istrinya? Nabi Ibrahim melakukan itu loh. Boleh atau tidak? Maka di sini ada rincian, fihi tafsil, ada rincian. Enggak langsung kita bilang boleh, enggak langsung kita bilang enggak boleh. Dilihat. Ketika bapak ini punya alasan kuat, dan ini Nabi Ibrahim seorang nabi, putranya adalah seorang nabi, dan tidak relevan seorang nabi atau seorang tokoh besar memiliki istri yang bocor, yang mana itu akan mengganggu kehidupan rumah tangga dan mengganggu dakwahnya atau kerasulannya, kenabiannya. Maka di sini boleh untuk melakukan hal seperti itu dan menuruti orang tua dalam masalah ini. Jika firasat orang tuanya benar, dan juga ini bisa berbahaya buat stabilitas kerasulan dan kenabian Nabi Ismail alaihissalam, dan juga untuk dai atau tokoh agama atau tokoh masyarakat. Adapun bagi kalangan umum biasa yang mana sebenarnya hal ini tidak berpengaruh pada stabilitas rumah tangga kelak, maka tidak boleh seorang bapak merequest agar anaknya menceraikan istrinya, apalagi dengan alasan yang tidak syar'i. Itu lebih tidak boleh lagi. Ya. Enggak boleh. Jadi kalau misalnya Anda, Pak, ya, ngelihat mantu perempuan, mantu Anda itu kurang menyenangkan, maka justru jangan minta. Kalau anak Anda bukanlah seorang yang mungkin jika mempertahankan istri seperti ini akan hancur rumah tangganya, kalau kita masih bisa melihat sisi baiknya, maka enggak boleh kita untuk menganjurkan cerai. Ya, enggak boleh buat anak kita. Lebih-lebih ibu mertua. Nah, lebih-lebih ibu mertua. Ya jangan. Taib, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menganjurkan, memerintahkan itu? Karena ini istri
tidak bisa menjaga kekurangan, tidak bisa menjaga hal yang seharusnya dirahasiakan kepada orang yang dia lihat asing. Ini berbahaya sekali. Sekarang bayangkan, wahai ummahat sekalian, ya, kalau Anda misal punya anak laki-laki dan misal dia memiliki kebaikan yang lebih besar dan memiliki pengaruh di masyarakat dan orang-orang mengikutinya karena kebaikannya, namun memiliki istri yang justru mengobrol dan mengumbar kekurangannya, sementara putra Anda mengumbar dan mengobrol kebaikan kepada umat kaum muslimin. Namun ini justru menjadi apa? Menjadi istrinya ini menjadi apa? Yang justru menjelekkan di balik layar. Dan ini tidak fair. Ini berbahaya. Ya, maka kalau seperti ini kejadian, bagaimana rasanya? Pasti kasihan melihat putra Anda sudah memberikan juhud dan juga upaya yang maksimal buat umat, tapi umatnya itu justru apa? Diracuni dengan pembeberan aib pribadinya oleh orang terdekatnya sendiri yang wajib untuk menjadi pakaian dan selimut untuknya. Oke. Dikatakan di sini sayangnya ketika sebagian istri marah kepada suami atau terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan, perceraian dan terputusnya ikatan perkawinan, sebagian istri yang udah gitu kayak gini cerai, mereka justru sengaja menyebarkan semua rahasia suami. Nauzubillah min dzalik. Ini dalam dunia perceraian biasanya kadang ya, yang setelah perceraian itu bebas mengumbar aib suami adalah siapa? Biasanya mantan istri. Kalau suami itu udah nggak sibuk lagi dengan mengumbar aib istrinya, sibuk dengan mencari penggantinya. Betul atau betul, Pak? Iya. Kalau laki-laki habis cerai itu sibuk apa? Mencari penggantinya. Bahkan mungkin sudah ada penggantinya sebelum terjadi perceraian misalnya. Sudah mengambil ancang-ancang. Iya, udah tahu ancar-ancarnya kemana gitu. Nah, sebagian perempuan setelah perceraian, baik perceraian dari suami atau gugat cerai, terutama gugat cerai, setelah itu apa? Udah merasa bebas dari ikatan pernikahan dan kemudian bebas untuk cuap-cuap tentang keburukan mantannya. Nah, ini dosa, bahkan dosa besar. Justru yang sahih adalah kalau memang sudah selesai, khalas. Katakan tentangnya dia baik, ada kekurangan dan kita nggak bisa bersama. Udah salah, udah. Nggak usah diceritain lagi, khalas. Udah berlalu. Dan juga sebaliknya suami juga kayak gitu. Udah berlalu, khalas. Karena ketika itu diumbar sebenarnya membawa penyakit hati sebenarnya. Meracuni orang-orang. Apa pahala yang didapat dari hal seperti ini? Nggak ada, dosa yang didapat. Ya. Mengungkap aib suami, membuka keburukannya, membeberkan dosa-dosanya dan menampakkan semua kekurangannya, khususnya menyangkut hal-hal yang paling rahasia dan sensitif dalam kehidupan rumah tangga. Itu merupakan pengkhianatan terhadap sebuah kepercayaan dan tindakan yang dapat mencacatkan integritas keberagamaan. Tidaklah keduanya melainkan seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang menanggalkan selimut mereka, lalu syaitan perempuan berteriak kepada semua pihak agar mereka melihat aurat syaitan laki-laki yang telanjang. Ya. Jadi wanita atau perempuan yang suka membeberkan aib suaminya itu seperti perempuan yang memamerkan aurat suaminya di publik atau di depan orang-orang. Diriwayatkan Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa suatu ketika beliau berada dekat Rasulullah SAW. Dan saat itu ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang duduk di sekitar beliau. Beliau kemudian bersabda, boleh jadi seorang suami menceritakan apa yang ia lakukan terhadap istrinya, dan boleh jadi pula seorang istri memberitahukan apa yang ia lakukan terhadap suaminya. Semua yang ada di situ pun bungkam 1000 bahasa. Aku, yaitu Asma binti Yazid, berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki melakukannya dan kaum perempuan juga melakukannya. Beliau berkata, ya,
Faham nggak tadi maksudnya Rasulullah bilang apa? Seorang suami menceritakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, terhadap istrinya. Dari apa? Jima, romantisnya, ya. Atau sebaliknya, istri menceritakan apa yang ia lakukan terhadap suaminya, servisnya, pelayanannya yang intim, menceritakan ke orang lain. Itu haram, nggak boleh. Ya. Maka kata Asma binti Yazid, ya Rasulullah, itu biasa dilakukan laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang ngomong kayak gitu, cerita tentang romantismenya. Maka Rasulullah berkata, jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya perbuatan itu seperti perbuatan syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan, lalu menggauli, bercampur, sementara yang lainnya sedang melihat jima'nya ini, gitu loh. Paham gak di sini? Laki-laki, ya, yang suka mengumbar kecantikan istrinya, misalnya ini dikiaskan dengan ini ya. Laki-laki yang suka mengumbar kecantikan istrinya, itu kan sama dengan menjajakan ke publik. Ya kan? Istri yang suka menceritakan royal dan loyal suaminya ke publik, itu sama juga dengan menjajakan jimaknya dia kepada suaminya di publik sebenarnya. Iya. Dan menjadi konsumsi kenikmatan publik. Ya, untuk para ummahat yang kadang di status WhatsApp itu suka memperlihatkan baiknya suaminya, baik dengan foto atau chat romantis dengan suaminya atau bukti transferan dari suaminya, naudzubillah gitu dan seterusnya. Ya. Buat apa? Selain dari ujub ya, itu buat apa coba? Apakah Anda ingin suami Anda punya madu? Jika iya, ya wajar sih kayak gini supaya menarik, supaya ada perempuan lain yang memang pengen jadi. Tapi ini mustahil sepertinya. Ya. Perempuan yang suka memamerkan kemesraan dengan suaminya itu abkhalun nisa, perempuan yang paling bakhil. Perempuan yang suka memamerkan kemesraannya dengan suaminya, memamerkan royalnya suaminya padanya, itu perempuan yang paling bakhil. Dari mana kebakhilannya? Dari mana kepelitannya? Karena kalau dia sekali aja ada perempuan lain yang mungkin komunikasi sama suaminya, apalagi sampai minta dilamar, itu paling sensitif dia. Karena pada awalnya dia ingin memamerkan kepada banyak-banyak perempuan akan hal ini. Maka tutuplah hal ini. Nikmat yang Allah berikan pada Anda wahai ummahat atas kebaikan suami Anda pada Anda, itu bukan untuk diumbar, diobral, dijadikan topik pembicaraan orang-orang, bukan. Tapi untuk Anda syukuri dengan cara apa? Dengan cara Anda bersyukur pada Allah dan taat pada suami. Bukan dengan cara apa? Anda malah justru mempublish kebaikan suami ini pada Anda. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan untuk publik. Tapi itu yang bisa menjadi sesuatu konsumsi publik yang menyakitkan sebagian perempuan yang bermasalah dan menyakitkan sebagian dari perempuan yang belum punya masalah, gitu. Ya begitu. Ya jadi udah khalas, tutup, nggak usah dipertontonkan kayak gitu. Suaminya royal, ngasih ini ngasih itu, mamerin cincin dan kalung yang baru diberikan oleh suaminya. Anda sedang menyakiti orang lain sebenarnya. Dan juga itu sedang menyakiti diri sendiri sebenarnya tanpa disadari. Kalau terus-terus seperti itu akan menjadi bom waktu. Suami Anda mungkin akan dikontak oleh perempuan lain yang kepincut dengan royalnya suami Anda. Itu kalau memang benar royal. Ya maka jangan seperti itu. Tutup. Dan juga suami ketika punya istri yang cantik, jangan dijadikan konsumsi publik. Apakah Anda ingin istri Anda, wahai suami, dijajakan di meja publik kemudian disantap oleh laki-laki lain? Ingin minimal wajahnya? Boleh. Kalau boleh, kenapa Anda pamerkan wajah istri Anda kepada publik? Anda tidak tahu apakah foto itu di-download berapa laki-laki dan dinikmati berapa laki-laki. Ya ini suatu hal yang sebenarnya walaupun memang kecantikan itu kelebihan karunia dari Allah,
Tapi ada kalanya karunia-karunia yang Allah Ta'ala titipkan pada pasangan kita bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk disyukuri dengan cara kita, untuk perempuan taat pada suami, untuk laki-laki semakin menyayangi istri. Bukan untuk kemudian mempublish dan memamerkannya. Anda tidak tahu kapan Anda meninggal, Anda tidak tahu kapan wajah istri Anda akan membusuk, Anda tidak tahu kapan royal Anda akan berhenti dengan kefakiran, kita tidak tahu. Ada kalanya kemarin hari kita bisa punya uang segitu banyaknya, boleh jadi hari ini Allah takdirkan kontras, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, yang maknanya, ingatlah, boleh jadi salah seorang di antara kalian wahai kaum laki-laki ada yang berduaan dengan istrinya, lalu ia mengunci pintu rumah dan menurunkan tirainya, kemudian menunaikan hajatnya. Ya, ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Kalau nggak ngerti, masya Allah. Ya. Ini bahasa kinayah, ya, kiasan yang sangat sopan. Menunaikan hajat itu artinya hajat kan kebutuhan. Menunaikan hajat, menunaikan kebutuhan. Menunaikan hajat itu kan masuk dalam BAB, BAK. Ya jangan kemudian ditafsirkan berduaan dengan istrinya lalu ia mengunci pintu rumah dan menurunkan tirainya kemudian menunaikan hajatnya. Oh, ini pengen BAB. Enggak, ini pengen apa? Jima. Karena jima itu termasuk menunaikan hajat. Hajat dan hajat laki-laki yang normal itu jima. Hajat perempuan yang normal itu juga ingin diperlakukan seperti itu, dengan sebaik itu. Itu wajar. Ya. Nah, dia melakukan itu dengan istrinya. Setelah itu ia keluar dan menceritakan apa yang dia lakukan itu kepada teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, dan sebaliknya, boleh jadi pula salah seorang di antara kalian wahai kaum wanita ada yang mengunci pintu rumahnya, menurunkan tirainya, lalu ketika ia telah memenuhi hajatnya, ia menceritakan apa yang dilakukannya kepada para teman wanitanya. Ini maunya apa sebenarnya gitu loh. Itu kan hal yang sifatnya sangat-sangat private. Ya. Terus tiba-tiba seorang wanita yang berubah rona kedua pipinya berkata, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita berbuat begitu dan laki-laki juga kayak gitu. Jadi di zaman awal-awal Islam dulu, ya hal itu biasa, cerita tentang, tadi malam saya habis ini istri saya loh. Diceritain dulu. Nama kata Nabi kemudian, fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya perumpamaan perbuatan tersebut seperti perbuatan syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan, lalu langsung dilampiaskan hasratnya di tengah jalan sambil dilihat oleh khalayak ramai. Begitu. Ya. Jadi orang yang memamerkan kemesraannya itu dikiaskan oleh syaitan, dikiaskan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Syaitan. Seperti syaitan. Tapi untuk orang-orang awam yang belum kenal ngaji, ya, kalau mereka memajang foto kemesraan dengan suami, ya jangan langsung kita nasihati, setan, jangan langsung kayak gitu. Iya, orang kan nggak ngerti, ya. Dinasihatin baik-baik bu, hati-hati bu, jangan seperti itu, ya. Khawatirnya nanti ain misalnya, khawatirnya ada yang cemburu, khawatirnya ada yang hasad, gitu. Orang yang ujub itu adalah orang yang paling masa bodoh dengan hasadnya orang lain, ya kan? Dia ujub, dia paling nggak mau tahu dengan hasadnya orang lain. Dia nggak mau tahu dengan perasaan orang lain. Orang yang ujub kayak gitu biasanya. Begitu juga dengan orang yang sombong, nggak mau tahu perasaan orang lain. Tapi orang yang hatinya itu rendah hati dan dia baik, etikatnya, niatannya baik, itu adalah orang yang lebih sensitif tentang perasaan orang lain. Kejahatan istri pun semakin menjadi-jadi dan akhlaknya semakin terpuruk ketika ia mempublikasikan cacat fisik maupun mental yang dimiliki suaminya, namun tidak pernah diketahui orang lain. Orang pada nggak tahu dan aslinya nggak mau tahu, terus dibeberkan jadi orang pada tahu. Yang nggak mau tahu pun akhirnya penasaran juga, akhirnya tahu juga. Ya, ternyata akhirnya orang pada bilang gitu. Ketahuilah itu di dunia kalau terjadi, mungkin jelek itulah nasib suaminya, itulah kesian. Namun di akhirat ancaman Allah itu menunggu istrinya ini. Ancaman Allah menunggu istrinya. Apa ancaman Allah? Yaitu akan dibeberkan juga aib dia sebagaimana dia membeberkan aib suaminya. Boleh jadi aib suaminya ini setelah dihancurkan kehormatan suaminya di depan publik, kemudian dia taubat, Allah maafkan kemudian, dan Allah gerakan hati orang-orang untuk memaafkan dan melupakan kasus dia.
Namun yang tersisa sekarang apa coba? Ancaman dari Allah terhadap perempuan ini kalau tidak taubat dan tidak minta maaf sama suaminya itu. Ancamannya yaitu akan Allah Ta'ala eksekusi di hari akhir dengan pembeberan aib-aib istri ini dan belum lagi ancaman neraka. Hati-hati makanya jemaah ummahat, terutama ummahat yang mana membutuhkan sekian ribu kata keluar dari lisannya dalam sehari. Susah puasa bisu untuk ummahat, susah. Diam aja susah. Kalau nggak ada teman ngomong, kucing yang diajak ngomong. Pokoknya harus keluar kalimat. Ya. Sehingga rahasia suami yang selama ini tersembunyi pun terpublikasikan dan kekurangannya selama ini tersimpan pun tersebar luaskan. Ironisnya justru hal itu dilakukan oleh orang yang seharusnya menutupi dan menyembunyikan cacatnya dari orang lain sebagai bentuk amanah dan kepercayaan yang dia berikan kepadanya. Sebab dia adalah pasangan hidup sang suami dan teman dalam perjalanannya. Nah, suami juga harus punya sikap tidak membeberkan aib istrinya. Dan kalau misalnya orang tua suami, ya, sang suami dihadapkan orang tua suami, misal ibunya atau bapaknya, mungkin menjelekkan istrinya dia, ya, menyebutkan kekurangannya, maka suami perlu mendefend, yaitu membentengi istrinya, menjaga kehormatan istrinya. Enggak kok, dia enggak kayak gitu. Kalaupun iya terbukti dia kayak gitu, insyaallah Bu akan saya nasihatin, insyaallah akan saya perbaiki. Udah, tapi enggak usah diumbar lagi ya Bu ya, gitu. Ya bukan malah justru apa? Diumbar terus sehingga terjadi keretakan yang lebih. Ya. Sebab dia adalah pasangan hidup sang suami dan teman perjalanannya. Taib. Dan boleh jadi ia merupakan ibu bagi anak-anak dan keturunannya. Merupakan kekejian juga oleh seorang ummahat atau ibu ketika melihat kekurangan suaminya atau bapaknya anak-anak, dan anak-anak ini juga dibius atau dipengaruhi oleh ibunya. Bapakmu tuh kayak gini dan seterusnya. Ya. Aib yang seharusnya terjaga dari pikiran anak-anak tentang orang tua, tentang bapaknya, ibunya justru membeberkannya, maka mulai timbullah kebencian kepada bapaknya. Namun ya bagaimanapun sosok seorang bapak, ya, ketika mungkin sang ibu menjelekkan bapaknya sejak apapun, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dan menciptakan fitrah pada anak-anak. Pada waktunya anak-anak itu malah bisa jadi tetap sayang sama bapaknya yang sudah kadung jelek namanya di anak-anak itu. Bisa jadi. Allah itu kan maha membolak-balikkan hati dan Allah maha adil, ya. Bapak itu kan yang memberikan nafkah. Dari nafkahnya lah kemudian makanan gizi tumbuh menjadi daging anak itu. Makanya darah daging anak, ya. Itu fitrahnya tetap mencintai bapaknya. Meskipun bapaknya seberapa jelek pun. Meskipun ibunya tiap hari wiritannya adalah menggibahi bapaknya. Tetap anak-anak itu akan kangen sama bapaknya. Itu menjadi sunatullah. Sebagaimana mungkin di antara Anda ada yang tetap kangen sama bapak walaupun bapaknya itu dulu jahatnya minta ampun dan dijelek-jelekan oleh ibu Anda. Tetap ada rasa tuh kangen sama bapak. Tetap ini adalah sosok bapak, ini adalah bapak saya. Terutama ibu-ibu. Perempuan itu kan kerap kali bangga dengan bapaknya meskipun bapaknya tidak membanggakan, tapi tetap bangga dia bapak saya. Tetap dia adalah bapak saya. Apalagi seorang perempuan butuh wali, ya, untuk nikah, perjalanan, ini itu dan seterusnya, tanda tangan ini itu, bapaknya lah nanti yang bakal menjadi wali. Bagaimanapun itu, tetap akan ke bapak, ya. Jadi hati-hati kalau ada perempuan, ummahat, seorang ibu, seorang istri yang betul-betul menghancurkan harga diri suaminya di depan anak-anaknya, itu tidak mengubah sunnatullah. Walaupun anak-anak itu kesannya benci pas waktu kecil misalnya, tapi mereka akan sadar suatu ketika bahwasanya ibunya lah yang bersalah dalam membeberkan aib-aib bapaknya. Semua akan dibalas, Dan ada kejadian seperti itu. Ya, dijelekkan, betul-betul bapaknya digugat cerai dan jelek-jelekan. Dan masya Allah itu waktu kecil sampai anaknya ada yang terhasut. Namun ketika anaknya mulai berpikir, ketika udah mulai SMA, kuliah, justru berbalik. Anak-anaknya justru mendatangi bapaknya
dan menyayangi bapaknya lebih dari sayangnya mereka pada ibunya mereka sendiri. Maka hati-hatilah dengan kezaliman. Awal-awal dari kezaliman kita itu merasa di atas, tapi endingnya kitalah yang akan di posisi buncit, dan orang yang kita zalimi justru yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita berbuat zalim minta maaf. Tidak dimaafkan, udah urusan dia sama Allah nanti. Ya begitu. Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jemaah kalau ada pertanyaan ditulis cepat-cepat ya, tapi jangan berantakan tulisannya ya. Kata Rasulullah SAW, man satara aurata akhihi muslim satarallahu ya auratahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya sama muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Wa man kashafa aurata akhihi muslimi kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Dan barang siapa menguak aib saudara muslim, maka Allah akan menguak aib dia, bahkan membeberkan aibnya di dalam rumah. Artinya Allah Ta'ala itu punya cara yang detail, yang kadang enggak kita sangka-sangka bisa begitu. Kalau kita membeberkan aib saudara kita, bisa jadi aib kita akan dibeberkan dari cara yang kita enggak pernah sangka. Terkadang kekerasan psikis, yaitu psikologis, yang diakibatkan pembeberan rahasia antara mereka berdua itu sampai pada puncaknya, yaitu ketika ada foto atau video hubungan intim suami istri. Akibatnya terjadilah percekcokan, kemudian penawaran terhadap foto atau video tersebut. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna min a'zamil amanati 'inda Allahi yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya termasuk amanah terberat di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang melakukan hubungan seksual, kemudian mereka menyebarkan rahasia hubungan tersebut. Ya. Dalam sebuah riwayat, ya, riwayatnya serupa dengan itu, yaitu menyebarkan, itu akan menjadi manusia yang paling hina kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu suami istri yang melakukan hubungan intim atau romantisme, kemudian menyebarkan yang seharusnya hal itu menjadi suatu rahasia. Hal itu menjadi suatu rahasia, belum tersikapnya aurat ketika melakukan hubungan intim itu. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Jadi rahasia-rahasia berupa aib atau bahkan kelebihan yang bisa membuat orang lain itu kepanasan atau cemburu, maka sebaiknya itu tidak dipublish. Maka pikirkanlah akibatnya. Jangan merasa ujub dengan kenikmatan yang Allah titipkan, karena kenikmatan yang Allah titipkan itu bisa berubah 100% menjadi kesengsaraan ketika apa? Ketika kita tidak mensyukurinya. Jangan kira bahwasanya membeberkan kebahagiaan rumah tangga yang sifatnya intim kepada masyarakat, jangan kira itu adalah suatu rasa syukur, jangan kira. Bahkan itu akan menjadi gerbang menuju apa? Kesengsaraan, karena membuat orang lain bisa cemburu, marah, kesal, dan juga ada sisi ujub dalam hal tersebut. Taib, materi selesai para jemaah sekalian. Jika ada pertanyaan dipersilakan, mungkin bapak-bapak dulu mungkin bisa bertanya, atau ibu-ibu pakai kertas. Ada yang mau bertanya bapak-bapak? Biasanya sih enggak, tapi kalau iya silakan. Pertanyaan bebas, apa aja. Fadhal, silakan. Kita waktu masih lama Pak. Ya, fadhal, silakan Pak. Bismillah. Ya. Kadangkala membagi suatu momen atau cerita. Membagi atau suatu apa Pak? Apa? Membagi suatu kenikmatan ya. Nikmat. Apakah itu momen atau ini tanpa sadar ya? Ya. Dalam rangka mengamalkan Tahadduts bin ni'am. Iya, kalau ada kenikmatan untuk Ya. disampaikan. Itu cara memahaminya gimana biar ada Baik. titik temu. Ya. Jazakallahu khair Pak. Istilah at-tahadduts bin ni'am itu dari firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan dari Rabbmu maka hadits, ceritakanlah. Taib, ayat ini
kesannya adalah untuk semua kenikmatan, dan kesannya untuk objeknya adalah untuk setiap orang, padahal tidak. Ya. Tidak seperti itu. Apa parameternya? Pertama, jika kenikmatan tersebut berupa hal yang sensitif, ya, seperti hubungan intim, itu nikmat, maka haram untuk beberkan ke siapapun, karena ada larangan dari hadis Nabi SAW. Ya. Kedua, dari segi objek, kita cerita sama siapa, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang pertama, konten ceritanya itu bukan hal yang sensitif bagi orang lain. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, kita boleh menceritakan kenikmatan. Syarat yang pertama tadi, syarat yang kedua, tidak ada ujub dan kesombongan ketika menceritakannya. Ketika ada ujub, bukan hanya bahagia, tapi ujub. Ujub itu yaitu bangga dengan ini semua. Atau ada kesombongan, merasa lebih dibandingkan orang lain, maka ini nggak boleh, tahan, nggak usah cerita kalau gitu. Kadang kita menceritakan sesuatu dari kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka ujub, dalam rangka sombong, maka ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, dari segi objek yang kita ceritakan padanya, jika objek ini ada kemungkinan untuk hasad atau sakit hatinya atau cemburu buta atau timbul penyakit hati lah pokoknya, maka itu tidak boleh kita ceritakan pada mereka atau padanya. Dari tiga itu, Pak. Ya. Yang pertama tadi adalah kontennya bukan sensitif, bukan konten yang nikmat tapi sensitif, yaitu seperti tadi hubungan intim dan semisalnya. Sensitif atau haram gitu, ada konten haramnya. Yang kedua, itu dari segi konten ya. Yang kedua dari segi pencerita. Tidak ada ujub, tidak ada takabur. Itu kedua. Yang ketiga dari segi objek yang diceritakan padanya, yaitu bukanlah pihak yang ada kemungkinan hasad, dengki, benci, suudzon atau lainnya, gitu ya. Pertimbangannya itu. Ya. Nah, menceritakan kenikmatan di media sosial ini kan berarti objeknya yang baca itu kan nggak jelas, nggak pasti siapa aja, ada yang memang hasad, ada yang gini kan. Selama kenikmatan tersebut ternyata tidak menjadikan orangnya hasad misalnya, maka nggak masalah. Ya. Atau bahkan kalau nikmat itu memberikan motivasi pada orang-orang, maka itu lebih bagus. Iya. Misalnya mengatakan, Masya Allah nih, habis kajian Anda dapat pencerahan tentang ini. Itu kan menceritakan nikmat. Siapa yang mau hasad? Malah justru mereka dapat manfaat dari itu. Kalau kontennya juga bukan konten yang buruk, gitu loh. Ya, begitu. Adapun kalau misalnya menceritakan, duh istriku cantik sekali ya, gitu, cuman status gitu doang. Apa manfaatnya coba? Kan laki-laki yang istrinya nggak cantik kan jadi kesel, sombong amat gitu ya, ya nggak? Kesel gitu. Iya. Termasuk indahnya poligami misalnya, bikin status betapa nikmatnya poligami sesuai syariat Allah, masya Allah. Iya. Hari ini dipijitin oleh nomor 1, nanti sore dipijitin oleh nomor 2, malamnya dipijitin oleh nomor 3. Itu buat apa cerita kayak gitu coba? Kecuali kalau itu cerita pada orang yang memang dia menuju poligami, mungkin untuk memotivasi fadl. Tapi kalau ke publik, sementara masyarakat kita itu masih belum siap untuk hal-hal kayak gini, malah kan menimbulkan kegusaran pada sebagian laki-laki, gusar karena kok gue belum ya. Perempuan juga gusar, jangan sampai nih status dibaca suami saya, gitu. Begitu Pak, jadi pertimbangannya juga ada. Enggak semua kenikmatan itu diceritakan. Tidak semua orang pantas dapat cerita nikmat itu. Ya, dan tidak semua perasaan dalam hati itu bisa dijadikan modal untuk menceritakan kenikmatan. Kalau ada di hati itu sombong, ujub, enggak usah cerita deh.
Diam aja. Perbaiki dulu hatinya dulu gitu. Ya. Ya, begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bapak-bapak ada pertanyaan lagi, Pak? Fadhal, Pak, silakan. Bagaimana kita menyikapi kalau ada saudara atau teman yang berkeluh kesah curhat tentang keluarganya. Nah, itu sebagai orang tua memberikan masukan, menasihati bagaimana? Karena kan kita suka mendengar hanya sepihak. Betul, ya. Nah, mungkin Ya. itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya Bapak terutama sebagai orang tua yang sudah punya cucu, punya mantu gitu ya, mendengar keluh kesah rumah tangga putranya atau putrinya ya, bagaimana sikap orang tua? Ya. Orang tua itu tentu bijaksana harusnya ya, terutama para bapak ya. Bijaksana ini bukan berarti nggak peduli, bukan. Tetapi gini, ketika kita mempercayakan anak kita ke lawan jenis yang dia nikahi gitu, berarti kan gitu amanah, mereka sering menjaga amanah gitu, kita percayakan gitu loh. Dan kita percayakan mereka berusaha untuk mengeksplor solusi untuk problematika mereka secara mandiri. Orang tua boleh involve secara luar rumah. Ya, hanya memberi masukan, bukan mengambil tindakan. Kecuali jika memang setelah pertimbangan yang matang dan juga melihat maslahat dan madarat ke depan. Adapun kalau masih hanya sebatas cerita, apalagi satu pihak, maka wajib memberikan masukan yang positif, bukan masukan yang menjurus menuju negatif. Itu. Saya dapat pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW, salah satu putrinya mengirim utusan untuk sampaikan kabar ke Rasulullah SAW bahwa saya cucunya itu sakaratul maut, sedang menggap-menggap itu napasnya. Rasulullah itu enggak langsung apa? Langsung jalan ke rumahnya terus, enggak. Di sini Rasulullah yang mencontohkan gitu loh. Seorang bapak, seorang kakek, seorang kepala tertinggi rumah tangga. Apa kata Rasulullah? Katakan kepada putriku, isbiri wahtasibi. Ya. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sabarlah wahai putriku dan carilah pahala dari kejadian ini. Sesungguhnya milik Allah lah, apa yang Allah berikan itu milik Allah, dan apa yang Allah ambil itu milik Allah. Rasulullah tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan memberi masukan dengan perintah sabar dan cari pahala. Sabar dan cari pahala. Sabar cari ridha Allah. Orang tua tuh harusnya kayak gini gitu loh. Orang tua harusnya mengarahkan anaknya kayak gini. Sabar dan cari pahala dari Allah. Enggak usah neko-neko, nanti kamu gini-gini ya, nanti kalau ini minta cerai aja, nanti kalau enggak usah kayak gitu. Orang tua yang dari awal anaknya curhat, kan biasanya kan putri terutama, apalagi ini ibu mertua ibunya ya. Kadang putri ini melihat suaminya enggak jelas, enggak benar dan seterusnya. Di awal curhat itu kadang-kadang ibu mertua atau ibunya putri ini sudah ngomporin, ini salah besar. Atau ibunya suami ngomporin anaknya, salah. Ngomporin dengan gini, udah nanti kalau dia gitu lagi kamu minta cerai aja. Udah kalau dia gitu lagi kamu ceraiin aja. Ya. Mana anaknya Rasulullah SAW, cucunya hampir mati loh. Hampir wafat, lagi ihtidar, lagi sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Isbiri wahtasibi. Kasih tahu ke putriku, suruh dia sabar dan cari pahala dari Allah. Akhirnya balik itu utusan ke putri Rasulullah SAW dan diberitahu. Namun karena memang sudah darurat mungkin ya, akhirnya datang lagi utusan itu, diutus lagi supaya apa?
beritahu ke Rasulullah bahwa saya anaknya benar-benar hampir meninggal. Maka Rasulullah pun baru kemudian apa? Mengambil tindakan, yaitu pulang ke rumah putrinya dan kemudian melihat cucunya sedang apa? Sedang sakaratul maut, dan di situ mungkin jatuh air mata Rasulullah SAW. Apa pelajaran di sini para bapak dan para ibu sekalian rahimakumullah? Tentu bapak-bapak jauh lebih dari saya dari segi pengalaman dan pengetahuan tentang masalah anak dan cucu ya. Ibu-ibu lebih-lebih juga ya. Tetapi kita mengingatkan akan ilmu ini. Rasulullah SAW mengawali nasihat itu bukan dengan macam-macam neko-neko, bukan dengan memberikan solusi yang menghancurkan, bukan. Atau solusi yang memisahkan yang tersambung, bukan. Tapi solusi yang sifatnya itu membangkitkan kebaikan psikis dan juga religiusitas, sabar dan cari pahala dari Allah. Sayangnya banyak orang tua enggak seperti ini. Kadang apa? Kadung emosi dan memberikan masukan ke anaknya dengan masukan yang bukan kebaikan. Kamu kok kayak gitu lagi nanti dia sama kamu, udah kamu lapor aja ke ibu. Ntar biar ibu yang ambil tindakan buat dia. Enggak, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Ya. Atau nanti kalau misalnya kayak gitu lagi, kamu ceraikan aja. Jangan langsung kayak gini. Itu akan masuk ke benak anak kita. Apalagi itu curhatnya di awal pernikahan. Kalau di awal pernikahan, maksudnya bulan awal, setahun pertama, 2 tahun pertama, diberi masukan seperti itu akan menjadi memori, akan menjadi ingatan, dan menjadi apa? Amunisi dendam. Oh, itu orang tua saya nyuruh nanti ceraikan. Nah, akhirnya apa? Pada waktunya akan cerai juga itu. Karena apa? Dari awal sudah di-frame oleh orang tuanya supaya kalau gitu lagi ceraiin aja dah. Akhirnya itulah masukan yang dia punya, gitu loh. Ketika masukan awal yang dipunya itu, maka masukan ke depannya itu kadang-kadang enggak dianggap karena ini masukan pertama yang diberikan oleh orang tuanya. Ini terjadi di beberapa konteks. Makanya kita nanti atau yang sudah misalnya memiliki putra putri yang sudah menikah, mereka curhat tentang problem kita. Kita kan sebagai hakim di sini orang yang bijak, sabar, minta pahala dari Allah SWT. Itu yang paling awal tuh harus betul-betul ditunaikan dari nasihat. Seperti Rasulullah SAW. Ya, dan sebagian dari orang nggak terima dinasihati seperti itu. Ada seorang anak dinasihati oleh mertuanya, kamu sabar aja sama anak saya, cari pahala dari Allah. Padahal itu nasihat baik. Enggak diterima. Dikira bahwa saya nasihat seperti itu enggak ada manfaatnya. Ini berarti kurang imannya, kurang tauhidnya. Allah itu enggak bakal merugikan orang yang sabar loh. Enggak. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang sabar. Allah bela orang yang sabar. Belum lagi cari pahala, cari ridha dari Allah. Enggak mungkin orang yang cari ridha Allah kemudian Allah Ta'ala murkain dia. Enggak. Orang yang cari ridha Allah pasti Allah ridhoi orang ini. Kalau nasihat seperti ini dianggap omong kosong, cuman gitu doang bisanya, lah ini durhaka. Ya ini berarti enggak ke agama. Ya ini berarti memang tidak mau menerima masukan yang baik. Maka apapun curhatan putra atau putri yang sudah bersuami atau beristri, awalilah dengan ittaqillah, takwalah kamu pada Allah. Sabar. Cari pahala dari Allah, akan ada solusinya nanti, gitu. Ya begitu, itu dulu dahulukan itu. Insyaallah rajutannya itu akan baik ke depannya, insyaallah. Itu kasih masukannya seperti itu, Pak. Jangan ujuk-ujuk cari kasih masukan, udah pisah aja. Jangan. Coba disabarin dulu, kecuali kalau aibnya itu kekufuran atau syirik besar. Nah ini baru harus ditanggapi lebih. Ini beda kok ini, ya. Seperti itu, Allahu a'lam. Ada lagi Bapak-bapak? Kita lanjut ke pertanyaan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya.
Bagaimana jika seorang istri cantik? Oh, cerita, istri cerita. Seorang istri cerita atau curhat sama temannya ketika ada masalah. Karena terkadang beberapa perempuan itu kalau mendam masalah malah timbul sakit fisiknya, ya. Jadi memilih satu teman sebagai tempat cerita, ya, untuk mengurangi rasa sesak dan dadanya. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ya, gini. Menceritakan tentang masalah rumah tangga kepada siapa? Anti punya wali, ya. Kalau punya wali, ya kepada walinya, orang tuanya. Itu pun kalau masalahnya memang membuat betul-betul sakit, ya. Udah kepada orang tuanya, nggak usah keluar. Tapi Ustaz, orang tua saya kalau diceritakan gini, wah pasti bertengkar, Ustaz. Nah, ada yang kayak gitu emang, ya, karena orang tua keras mungkin, ya. Atau saya nggak berani, Ustaz, kalau misalnya orang tua saya, ya saya cerita gini tentang suami saya misalnya, pasti bakal langsung menghampiri suami saya, gitu. Dan pasti akan terjadi hal-hal yang lebih besar madaratnya. Sementara saya ini nggak tahan kalau dipendam sendiri. Wallahu a'lam, mungkin kalau memang ada seorang sahibah atau teman perempuan yang dia punya ilmu, menjadi pendengar yang baik dan bisa memberikan solusi, yang mana solusinya itu insyaallah sesuai dengan agama, ya, dan juga bisa menjaga rahasia, maka mudah-mudahan diperbolehkan dengan kadarnya. Diperbolehkan dengan kadarnya. Kadarnya apa? Bukan kadarnya sampai lega hati saya plong. Enggak, ini berarti Anda bukan mau nyari solusi. Anda cuma pengen apa? Ngelampiasin kekesalan saja. Enggak. Kadarnya apa? Itu singkat aja, enggak usah detail. Dan diakhiri dengan cari solusi. Bukan diakhiri dengan udah plong, udah cerita dah, udah plong dah. Enggak, ini cuma pelampiasan. Kalau kayak gini jangan. Ya. Kalau cuma pelampiasan cerita doang, jangan. Ingat di sini sampai anin itu adalah kayak orang sakit tuh kayak gitu. Anin. Apa bahasa kita tuh? Orang sakit tuh mengeluarkan suara anin, apa tuh? Kayak gitu tuh. Terus apa suara? Aduh, mengaduh. Nah. Itu ada hukumnya itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih ke pendapat bahwasanya itu tidak boleh. Tapi yang sahih begini, yang sahih adalah ketika mengadu itu dimaksudkan dengan merasa tidak tahan, merasa kesel, maka itu nggak boleh. Dan itu dicatat oleh malaikat sebagai berkeluh kesah. Bayangin loh, sampai kayak gitu loh. Cuman gitu doang, Mbak, Bu. Aduh, gini banget ya. Itu nggak boleh. Ya, karena di sini ada keluh kesah dan seperti tidak terima dengan takdir atau kenyataan. Tapi kalau anin, yaitu mengadu di sini dengan maksud meringankan, ya, meringankan beban sakit, maka pendapat yang lebih tepat boleh dengan kadarnya saja, jangan terus menerus. Iya, kayak gitu kan? Dengan kadarnya. Adapun yang spontan, maka itu dimaafkan. Coba misalnya lagi jalan kepentok, duk, aduh. Ya itu spontan, gak masalah. Selama cuma adu doang. Jangan ngomong jorok habis itu. Ya, itu anak muda banyak sekarang kayak gitu. Tok, keluar. Binatang-binatang aja bingung kok saya dipanggil gitu kan. Keluar semua nama binatang. Ya, kalau itu dosa karena kalimatnya buruk ya. Tapi kalau aduh. Nah, itu spontan ya. Nah, kalau pusing, pening, kalau lafal gitu, aduh, itu tujuannya untuk meringankan rasa di hati atau meringankan ini, maka itu diperbolehkan. Ya.
Tapi meringankan ini tuh nggak harus di depan orang. Kalau di depan orang sengaja supaya dapat simpati, itu namanya keluh kesah. Gitu, beda ya? Beda nggak, Mbak? Ya. Itu ada rincian, itu hal yang sifatnya kecil, mikro seperti itu, cuman mendesah kayak gitu aja. Itu ada hukumnya, apalagi kalau sampai level cerita. Sejam curhat. Iya. Tuh mati, waduh. Mati, pulsa habis, langsung refill pulsa. Afwan tadi pulsa habis, aku lanjutin ya, atau dari awal? Oh iya, sok jam lanjutin aja ya. Jadi dia gini, oh panjang 1 jam lebih, padahal kisahnya harusnya 15 menit. Tapi dibeberin semua jadi 1 jam lebih. Ini apa nih? Hanya pelampiasan. Memang sih katanya untuk apa? Membuat pelong hati. Pelong hati yang benar adalah ketika Anda menemukan solusi. Adapun pelong hati yang cuman pengen ngelepein aja, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya berarti Anda membeberkan, Anda berkeluh kesah, gitu ya, begitu. Atau cari perhatian, gitu. Jadi mengurangi rasa sesak di dada itu boleh, tapi harus dengan cara apa? Dengan adanya apa? Supaya dapat solusinya. Tapi Ustaz, solusinya paling kalau dari dia mah sabar ya bun, ya itu solusi, nggak apa-apa. Dia dari dulu tuh kok nasihatin sabar ya bun, nggak apa-apa, itu solusi. Ya kalau bisa kita itu jangan semua solusi itu sabar ya bun, udah gitu doang. Kalau bisa ya ada tambahan solusi yang rasional misalnya. Ya, sabar ya, supaya tetap sabar. Coba deh sering-sering nonton kajian, misalnya gitu kan. Supaya tetap sabar, coba deh sering-sering baca buku-buku akidah atau tazkiyatun nufus, itu menghibur hati, atau baca sirah-sirah para salafus soleh. Ini kan solusi. Gitu juga ummahat nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang curhat. Tapi ingat, curhat ini ada kadarnya. Enggak boleh menjabarkan apa? Aib suaminya. Hanya dia gambar global aja. Saya ada masalah sama suami anak, Anak ada masalah suami anak. Qadarullah, kekerasannya itu membuat anak benar-benar sakit gitu. Dah, mungkin gitu aja udah. Enggak usah lebih kekerasannya apa. Ya. Ini aku dipukul nih, lihat punggungnya biru nih, dilihat. Enggak usah. Kecuali ke orang tua yang memang itu berhak untuk mendapatkan cerita tentang KDRT misalnya, ya boleh. Tapi tetap orang tua harus mengawali nasihat dengan takwa, sabar, cari pahala. Itu dari Nabi SAW seperti itu. Ya. Taib. Ada lagi jemaah, lagi ikhwan? Oke, kita mungkin cukup sampai sini. Bentar lagi jam 11. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu mendatang. Insyaallah pada waktu mendatang kita mudah-mudahan bisa bahas tentang menyihir suami, ya. Tentang menyihir suami, ya. Ya. Suami disihir, dipelet. Saya bukan mau ngajarin kayak gitu, bukan. Ini supaya jangan kayak gitu. Ya, masa saya ajarin? Saya juga nggak bisa kok, ya gitu kan. Jadi tentang sihir terhadap suami, ya. Itu insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Atau mau dibahas sekarang sekalian sampai zuhur? Kalau mau, ibu-ibu stay di sini. Saya soalnya mau pulang jam 11. Ya, Bu ya. Ya, mengguna-guna suami, menyihir suami. Ya, dan mungkin sebaliknya juga, tapi lebih banyak kasus itu suami yang diguna-guna, ya, supaya nunduk sama istrinya. Soal ekonomi dan soal titah, ya begitu. Itu berapa kali terjadi, itu bahaya sekali. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu pada bulan mendatang باذنillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.